Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Andini Hukmas Salmin dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Nusa Putra Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan ngasih tahu metode pembelajaran mengenai operasi hitung bilangan bulat. Kenapa saya ingin membuat sebuah metode pembelajaran ini? Karena saya melihat pada saat ini masih saja ada miskonsepsi atau kesalahpahaman dalam menjawab sebuah persoalan mengenai bilangan bulat. Contohnya seperti positif 3 ditambah negatif 2, itu kan hasilnya 1. Jika yang belum paham atau belum mengerti, dia pasti akan menjawabnya itu 5. Nah, maka dari itu, di sini saya akan ngasih tahu metode pembelajaran tentang operasi hitung bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Karena menurut saya ini adalah cara yang efektif, efisien, dan insya Allah akan mudah dipahami oleh anak-anak. Oke, selamat menonton! Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Dan pokoknya kalian harus tetap semangat, oke? Oke. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung bilangan bulat. Sebelumnya Ibu mau bertanya, siapa yang tahu bilangan bulat itu apa sih? Oke, Ibu akan perjelas ya. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Oke, sekali lagi. Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Ibu, gimana sih contohnya? Oke, Ibu akan contohin ya. Ini adalah contoh dari bilangan bulat. Seperti negatif 3, negatif 2, negatif 1, kosong, 1, 2, 3. Nah, ini adalah contoh bilangan bulat. Karena kenapa? Di sini kan bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Nah, yang dinamakan bilangan cacah itu yang ini ya, yang belah sini. Dan ini adalah bilangan negatif. Oke? Paham anak-anak? Oke, bagus ya. Oke anak-anak, agar kalian lebih paham, di sini Ibu akan kasih contoh soal ya, dan kita akan bahas bersama-sama. Baik, langsung saja Ibu akan kasih contoh soal ya. Di sini ada negatif 3 ditambah positif 2. Nah, bagaimana ini cara penyelesaiannya? Sebelumnya kita itu harus membuat dulu garis bilangan ya anak-anak, seperti ini. Ini di tengah-tengahnya itu kosong, dan kita akan ke sebelah kanan. Ini adalah bilangan cacah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita akan ke sebelah kiri. Sekarang ini adalah bilangan negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8. Baik, apabila sudah membuat garis bilangan seperti ini, sekarang kita buat kesepakatan terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, jadi gini kesepakatannya itu. Apabila di sini operasinya penjumlahan, itu berjalan maju. Apabila operasinya itu penjumlahan, itu harus berjalan maju. Baik, apabila di sini operasinya itu pengurangan, itu berjalan mundur. Apabila operasinya itu pengurangan, itu harus berjalan mundur. Oke, sekarang apabila di sini ada bilangan positif ya, itu artinya harus menghadap ke sebelah kanan. Kalau di sininya bilangannya positif, berarti ini harus menghadap ke sebelah kanan. Dan apabila di sini bilangannya negatif, berarti itu harus menghadap ke sebelah kiri. Baik, Ibu ulangi lagi ya. Apabila operasinya itu penjumlahan, itu harus berjalan maju. Dan apabila operasinya itu pengurangan, itu harus berjalan mundur. Dan apabila di sininya bilangannya positif, berarti itu harus menghadap ke sebelah kanan. Dan apabila di sini bilangannya itu negatif, berarti itu harus menghadap ke sebelah kiri. Nah, gimana? Sudah dimengerti anak-anak? Baik, bagus.
Nah, anak-anak, jika kalian sudah mengerti tentang kesepakatan yang tadi, sekarang kita akan membahas soal yang tadi telah Ibu berikan ya, yaitu negatif 3 ditambah positif 2. Nah, sekarang di sini Ibu udah membuat sebuah garis bilangan. Nah, Ibu ibaratkan ini adalah sebuah perjalanan mobil Andi. Nah, Andi harus memposisikan mobilnya itu di angka 0 terlebih dahulu, oke? Nah, kita lihat sekarang. Di sini kan negatif 3 ditambah positif 2. Karena ini adalah negatif 3, maka dari itu Andi harus memposisikan mobilnya itu menuju ke negatif 3. Berarti di sini ya negatif 3. Karena sesuai kesepakatan yang tadi ya, jika di sininya negatif berarti itu harus menghadap ke sebelah kiri. Nah, sekarang kita lihat negatif 3 ditambah positif 2. Sesuai dengan kesepakatan, apabila kalian menemukan bilangan positif, maka itu harus menghadap ke sebelah kanan. Oke, kita posisikan dulu mobil Andi ke sebelah kanan ya. Oke, sekarang kita lihat. Di sini adalah operasi penjumlahan. Sesuai dengan kesepakatan, berarti mobil Andi harus maju sebanyak 2 ya. Dari posisi negatif 3 harus maju sebanyak 2 kali. 1, 2. Nah, sekarang mobil Andi itu posisinya di negatif 1. Sekarang kita lihat posisi terakhir mobil Andi itu di sini di negatif 1. Posisi terakhir mobil Andi merupakan hasil dari negatif 3 ditambah positif 2. Jadi negatif 3 ditambah positif 2 hasilnya itu adalah negatif 1. Nah, gimana kalian anak-anak, mengerti? Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Ibu kasih contoh sekarang di sini. Positif 6 ditambah negatif 8. Kita buat garis bilangan terlebih dahulu ya, seperti yang kayak tadi. No, sekarang ke kanan adalah bilangan caca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ke bilangan negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8. Baik, Ibu akan masih mengibaratkan ini adalah garis bilangan sebuah perjalanan mobil Andi ya. Maka oke, selanjutnya Andi itu harus memposisikan mobilnya di angka 0 terlebih dahulu ya, seperti yang kayak tadi. Nah, kita lihat lagi kepada soal, yaitu positif 6 ditambah negatif 8. Karena ini adalah positif, maka dari itu mobil Andi harus menuju ke positif 6 pada garis bilangan tersebut. Berarti di sini ya, positif 6. Nah, sesuai dengan kesepakatan yang tadi ya, apabila di sininya bilangannya itu positif, berarti harus menghadap ke sebelah kanan. Kita lihat selanjutnya. Di sini ada negatif 8. Karena sesuai dengan kesepakatan ya, apabila di sini bilangannya itu negatif, berarti harus menghadap ke sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita harus membalikan dulu posisi mobil Andi. Harus menghadap ke sebelah kiri ya. Nah, selanjutnya kita lihat. Di sini operasinya masih penjumlahan, berarti itu artinya harus maju. Jadi sekarang mobil Andi harus maju sebanyak 8 kali. Nah, di posisi positif 6 harus maju 8 kali. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang mobil Andi posisinya itu di negatif 2.
Ini adalah posisi terakhir mobil Andi. Jadi ini adalah isi dari positif 6 ditambah negatif 8. Jadi positif 6 ditambah negatif 8 itu adalah negatif 2. Ini ya. Ibu lanjutkan ya ke soal yang berikutnya. Ibu kasih soal negatif 2 dikurangi negatif 5. Cara mengerjakannya itu sama seperti soal yang pertama dan kedua. Kita buat dulu ya garis bilangannya itu. Nah, kosong. Di sini bilangan cacah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya sebelah kiri adalah bilangan positif negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8. Nah, oke. Langkah yang pertama, kita harus Ibu masih ibaratkan ini adalah perjalanan mobil. Lihat di sini karena negatif, berarti mobil Andi harus menghadap ke sebelah kiri ya. Nah, sudah, kita lihat ke soal negatif 2 dikurangi negatif 5. Karena ini adalah negatif 2, maka dari itu Andi harus memposisikan mobilnya dulu ke negatif 2. Berarti di sini ya. Nah, ini posisi Andi sekarang di negatif 2. Nah, selanjutnya kita lihat negatif 2 ditambah dikurangi negatif 5. Nah, sesuai dengan kesepakatan, apabila di sini adalah angka negatif, berarti harus menghadap ke sebelah kiri. Nah, ini masih menghadap ke sebelah kiri kan ya, gak usah diganti. Oke, kita lihat sekarang. Karena di sini sekarang operasinya itu adalah pengurangan, sesuai dengan kesepakatan, berarti itu harus berjalan mundur. Jadi sekarang mobil Andi harus mundur sebanyak 5 langkah ya. Oke, sekarang dari posisi negatif 2 harus mundur 5 kali ya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang mobil Andi terakhir ada di posisi positif 3. Ini merupakan posisi terakhir, berarti ini adalah isi dari negatif 2 dikurangi negatif 5. Jadi hasilnya itu adalah positif 3 ya, ini.